Jika Anda pernah membaca cerita anak-anak berseri Petualangan Si Janggut Merah, karya Jean-Michel Carlier dan Victor Hubinon, tentu tak asing lagi dengan sosok Kapten Barbarossa. Namun, siapakah Kapten Barbarossa itu sebenarnya? Kapten Barbarossa sebenarnya adalah sosok yang benar-benar ada di masa lalu. Pada abad ke-15 Masehi, di Laut Mediterania ada dua bajak laut bersaudara yang disebut The Barbarossa Brothers. Kedua tokoh ini menjadi legenda dalam dunia perbajak lautan dan merupakan tokoh bahari yang sangat ditakuti orang-orang Eropa pada zamannya. Kebiasaan mereka ialah membajak barang-barang berharga yang diangkut oleh kapal-kapal milik kerajaan-kerajaan Eropa yang melintasi Laut Mediterania. Awak kapal yang dibajak biasanya diberi dua pilihan, mati karena melawan atau hidup dengan menyerahkan secara sukarela. Barbarossa bukanlah sebuah nama. Barbarossa merupakan kata dalam bahasa Latin gabungan dari kata barbar yang berarti janggut dan rossa yang berarti merah. Jadi Barbarossa berarti janggut merah. Barbarossa merupakan julukan yang diberikan oleh para pelaut Eropa kepada kakak beradik Aruch dan Hayruddin dari Turki. Awalnya, kedua kakak beradik ini hanyalah pelaut-pelaut biasa yang rutin berlayar di wilayah perairan Yunani dan Turki. Hingga pada suatu hari, tanpa sebab yang jelas, kapal milik keluarga mereka diserang secara brutal oleh kapal militer Knight of Rhodes. Dalam peristiwa ini, adik bungsu Aruch dan Hayruddin tewas terbunuh. Mereka sangat terpukul dengan kematian adik bungsu mereka. Sejak saat itu, mereka melakukan aksi-aksi bajak laut kepada semua kapal-kapal militer milik kerajaan Kristen. Aksi pembajakan mereka sangat menggemparkan dan membuat mereka ditakuti militer Kristen. Aruch dan Hayruddin pun dikenal sebagai bajak laut The Barbarossa Brothers karena keduanya berjanggut merah. Kaum Eropa menyebut Barbarossa sebagai bajak laut, meskipun tidak ada bendera hitam dan tengkorak yang menjadi simbol bajak laut di kapal mereka. Bendera yang dipasang Aruch dan Hayruddin di kapal mereka adalah sebuah bendera berwarna hijau berisi kaligrafi doa. Kaligrafi doa itu berbunyi, Nafsun minallah wa fatun garib wa basyiril wa mu'minin ya Muhammad. Selain berisi kaligrafi doa, di bendera tersebut juga terdapat 4 nama Khulafaur Rasyidin, pedang Zulfikar, dan bintang David. Awak kapal yang dipimpin kedua bersaudara ini terdiri dari orang-orang Islam dari bangsa Moor, Turki, dan Spanyol, serta beberapa orang Yahudi. Pada tahun 1492 Masehi, Andalusia yang sejak tahun 756 Masehi dikuasai oleh Daulah Khilafah Islamiyah jatuh ke tangan pasukan salib yang terdiri atas pasukan gabungan Aragon dan Spanyol. Dalam peristiwa penaklukan Andalusia ini, jutaan orang Islam dan Yahudi tewas dibantai pasukan yang dipimpin Raja Ferdinand II dari Aragon. Peristiwa ini mengubah haluan misi balas dendam Aruch dan Hayruddin menjadi misi jihad Islam. Bahu-membahu bersama sekelompok milisi bangsa Moor, mereka kemudian menyelamatkan puluhan ribu umat Islam dari Spanyol ke Afrika Utara. Kemudian mereka membangun basis pertahanan laut di Aljazair untuk menghadang gelombang serangan pasukan salib dari jalur Afrika Utara menuju Tanah Suci Palestina. Khalifah Islam saat itu, Sulaiman I, mendengar cerita-cerita heroik Barbarossa bersaudara. Sulaiman I sangat kagum pada aksi heroik mereka. Karena prestasi mereka di lautan, akhirnya Sulaiman I mengangkat Aruch dan Hayruddin sebagai Kapudan Pasha atau Panglima Angkatan Militer Laut Khilafah Islamiyah untuk membenahi Angkatan Laut Daulah Khilafah Islamiyah yang amburadul. Pada tahun 1518, Spanyol berhasil menghasut Amir Kota Tilmisan atau Tlemcen untuk melancarkan pemberontakan kepada kepemimpinan Aruch. Aruch kemudian menyerahkan pemerintahan Aljazair kepada Hayruddin untuk sementara. Lalu ia memimpin pasukan untuk berangkat ke Tlemcen. Hati Aruch sangat pilu karena ia malah berperang dengan saudara sendiri sesama muslim. Akibatnya, ia tidak sepenuh hati dalam berperang dan pasukannya kocar-kacir. Aruch sempat lolos, namun banyak pasukannya yang tertangkap. Karena hubungan emosional dengan anak buahnya, Aruch kembali ke Tlemcen untuk bertempur dan ia gugur dalam pertempuran tersebut. Dengan gugurnya Aruch, kepemimpinan Angkatan Laut Daulah Khilafah Islamiyah beralih ke tangan Hayruddin. Spanyol mengira bahwa era kejayaan Barbarossa di Laut Tengah telah berakhir. Lalu, dengan percaya diri, Spanyol mengirim 20.000 pasukan tentaranya ke Aljazair. Pertempuran hebat pun terjadi, namun Hayruddin berhasil menghajar pasukan laut tersebut. Selain ancaman utama Spanyol, Hayruddin kemudian meminta kepada Khalifah Sulaiman I agar kekuasaan Amir Tunisia dan Tlemcen dialihkan kepadanya. Sulaiman I pun setuju. Pada tahun 1519, Khalifah mengangkat Hayruddin sebagai Bailer Bey atau Bakhler Baik atau wakil Khalifah untuk wilayah Aljazair dan sekitarnya. Kemudian Hayruddin juga ditugasi memimpin pasukan Janissary yang merupakan pasukan-pasukan elit Daulah Khilafah Islamiyah.
Dalam masa kepemimpinan Khairuddin, pasukan Janisari berhasil melakukan banyak penyelamatan umat Islam di Andalusia. Tercatat, mereka melakukan 7 kali pelayaran dengan 36 kapal yang mengangkut umat Islam Spanyol yang diburu bagai hewan oleh Ferdinand II dan pasukan salibnya. Pada pertengahan dekade 1520-an, pasukan darat Janisari yang dipimpin langsung Khalifah Sulaiman I berhasil memenangkan semua pertempuran darat. Pada saat yang bersamaan, pasukan laut Janisari di bawah pimpinan Khairuddin juga berhasil mengontrol lalu lintas pelayaran di Laut Tengah sepenuhnya. Kondisi ini membuat pasukan salib Kristen Eropa menjadi kebingungan. Dalam suasana putus asa, pada tahun 1529 di Pulau Penon, Spanyol menembakkan meriam ke menara masjid saat azan sedang berkumandang. Maka terjadilah peperangan hebat di Penon dan setelah 20 hari, pulau tersebut berhasil dikuasai kembali oleh Khairuddin. Sementara di daratan, Sulaiman I memborbardir Wina, ibu kota Austria, dengan 2 kali serangan, namun keduanya gagal. Pasukan Islam yang mundur dari pertempuran meninggalkan beberapa karung kopi yang kemudian mengubah aturan Paus yang semula mengharamkan minuman yang biasa diminum kaum muslim itu. Mereka menyebut minuman itu dengan nama cappuccino. Pada tahun 1535, pasukan salib gabungan Spanyol dan Genoa di bawah pimpinan Charles V dan Andrea Doria menyerang Tunisia dengan kekuatan 25.000 orang pasukan dan 500 kapal. Pertempuran pun berjalan tidak seimbang hingga Tunisia pun jatuh ke tangan Spanyol. Pada tahun-tahun selanjutnya, Khairuddin Sang Barbarossa mengalami banyak kekalahan. Namun, ia berhasil menduduki Kepulauan Baleares dan merampas kapal-kapal Portugis dan Spanyol di Selat Gibraltar. Pada tahun 1538, pasukan salib gabungan Italia Spanyol menyerang Preveza yang saat itu merupakan pelabuhan penting di Laut Tengah. Andrea Doria memimpin 40 kapal dan Barbarossa hanya memimpin 20 kapal. Namun dengan kecerdikannya, Barbarossa memecah armadanya ke 3 arah dan menjebak pasukan Andrea Doria di tengah untuk kemudian memborbardir armada tersebut habis-habisan. Andrea Doria dan armada lautnya pun lari dari pertempuran. Walau begitu, Khairuddin tak mengejarnya, karena ia tak ingin berperang di laut lepas, mengingat kapal-kapal armada laut Spanyol mempunyai peralatan yang lebih canggih, apalagi ia hanya memimpin 20 kapal. 3 tahun kemudian, pasukan salib gabungan Spanyol dan Genoa kembali menyerang Aljazair dengan kekuatan 200 kapal. Mereka sengaja melancarkan serangan di luar musim berlayar untuk menghindari pertemuan dengan pasukan Barbarossa. Rakyat Aljazair di bawah komando Hasan Aga berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan Aljazair. Charles V dan Andrea Doria yang memimpin serangan tak mengira bahwa pertahanan dan strategi perang Hasan Aga sangat matang. Hasan Aga membuat armada perang Charles V dan Andrea Doria menjadi kacau balau. Ketika itu pula terjadi badai dahsyat yang menghantam Laut Mediterania. Andrea Doria dan Charles V berhasil selamat dan kembali ke negaranya dengan kekalahan pahit. Tahun 1565, dalam usia senja, Khairuddin Barbarossa memimpin pasukan untuk merebut Malta dari tangan Knight of St. John. Khairuddin gugur dalam pertempuran itu, kemudian Khairuddin dimakamkan di Istanbul. Hingga kini, makam tersebut masih terawat untuk menjadi bukti kepahlawanan Khairuddin Barbarossa yang namanya masih melegenda. Di Afrika Utara, namanya amat populer, begitu pula bagi penduduk Pulau Malta, Sisilia, dan pulau lainnya. Barbarossa sudah menjadi dongeng dengan banyak sebutan yang bertempur di laut melawan orang-orang Kristen. Di Turki, kisahnya juga populer bagi anak-anak, sama populernya dengan dongeng Robin Hood di Inggris.